Selamat datang di 0044. Saat ini gue sedang berada di lapangan latihan Jakarta International Stadium. Kemarin habis ada job corporate gig yang nggak kerasa kayak corporate gig karena pecah. Hari ini kita mulai episode perdana dari kesempatan perdana nginjak rumput internasional. Gokil. Jadi ini adalah rombongan Bedebah FC. Bermain dengan bahagia. Hari ini bahagianya bukan karena permainan, tapi karena lapangannya. Lapangannya bagus. Dapat kesempatan untuk nyobain. Terus kelihatan memang masih dalam proses perampungan. Nanti rencananya mau masuk ke dalam. Tapi barusan main di sini. Katanya rumputnya ini sama persis dengan rumput yang ada di dalam karena memang standar internasional FIFA-nya seperti itu. Masa di sana bagus, di sini geradakan, gimana mau latihan ya kan? Kan kesannya kan pengennya kan melakukan simulasi seperti apa yang di dalam. Jadi ada dua lapangan, ada yang ngadepnya ke tol, ada yang ngadepnya ke sini. Nah, itu dia wajah-wajah bahagia. Nggak ada, bau. Emang skill nggak ada. Skill nggak ada, usia nggak nyampe. Having a aduh. Anak kampung geling. Anak kampung geling. Covid, sorry. Kita jadi foto di dalam situ nggak? Jadi ayo. Ayo. Wow. Wow. Wow, bagus. Tadi kan kita ngelihat itu tuh tempat changing room. Waktu gue di Old Trafford, ada pelajar Indonesia yang memang kuliahnya di sana bilang kayak gini. Dia bilang, Mas, pokoknya nanti setelah Mas Panji ke arah lapangan dari tribun, langsung buru-buru ngambil depan. Biasanya orang tuh kalau misalnya di lapangan tuh pada foto-foto dulu. Jadi pas tour guide-nya jalan, mereka masih ketinggalan. Nah, Mas Panji tinggalin aja lapangan, nanti juga bakal turun ke bawah. Mas Panji nempel ke tour guide-nya karena habis itu ke ruang ganti supaya Mas Panji bisa masuk duluan, duduk di tempat yang Mas Panji pengen. Yang lain nanti pasti bakal nunggu. Jadi yang lain pada foto-foto, gue udah nempel deh. Ayo semuanya kita geser, kata tour guide-nya. Terus gue ngikut kan, gue nempel. Pas dibuka, gue langsung duduk di depan Rooney, langsung ganti baju pakai baju Bedebah. Ada fotonya, nanti gue cariin. Habis itu semuanya nunggu supaya berpengen foto di tempat yang sama, di tempat Rooney. Gue kurang yakin ini tempat untuk apa. Tapi cukup strategik. Mungkin untuk ini, sholat asar. Dari garisnya sih. Selesai kita untuk hari ini. Tadi pagi habis main bola di lapangan latihan Jakarta International Stadium. Lapangan 1 yang menghadap ke stadion, lapangan 2 menghadap ke tol soalnya. Sempat main tadi seru-seruan, terlalu banyak blunder dari sisi saya, tidak mencetak gol apa-apa. Habis itu dikasih kesempatan untuk ngintip prosesnya. Ini 89% rampung, 89% rampung. Kita lihat nanti Maret ketika diluncurkan jadinya seperti apa. Tapi tadi gue ngelihat ini mengagumkan sih. Sebagai orang yang kalau lagi tur dunia selalu nyamperin stadion-stadion, ini unggul dari banyak stadion yang gue datengin di luar negeri. Karena banyak stadion di luar negeri itu emang udah dari lama jadi stadionnya gitu. Jadi keren banget sih, keren banget.
sangat-sangat bangga dan bahagia dengan show-nya Ifah. Pasti berat untuk dia karena Ifah itu, persepsi publik terhadap Ifah dari TikTok-nya, dari sosmednya itu tidak serta-merta menggambarkan dirinya. Butuh keberanian untuk keluar dan jadi diri sendiri. Itu tadi pertunjukan yang sangat-sangat solid. Dianionya juga solid banget. Dan yang lebih seneng adalah karena gue ngeliat prosesnya, gue ngeliat dari awal, gue inget dari kombutnya. Pertama kali kita kombut bareng, kita beat-beat itu muncul semua di sini. Terus gue lihat prosesnya, waktu gue ngelatih ternyata ini sebabnya, Dianio sama Ifah ikutan. Mereka menit demi menit, mereka tambah sampai akhirnya jadi pertunjukan seperti ini. Nah jadi Ifah nggak pernah manggung dengan durasi sepanjang ini. Dan gue juga bahkan nggak pernah ngeliat Dianio selama ini sih. Jadi untuk bisa ngelakuin sesuatu yang mereka belum pernah lakukan sebelum itu membanggakan. Di luar itu lucu banget, lucu banget. Gila, gue nih ngerasa gue udah percaya ini dari dulu, tapi kalau ini keluar orang akan tahu bahwa Musdalifah Basri adalah komika perempuan terbaik di Indonesia. Bahkan salah satu komika terbaik di Indonesia, titik. Fight me, lucu banget. Beneran deh, lu tonton sendiri, nanti lu cari tahu sendiri kebenaran dari omongan gue. Tapi gue bangga sekali dengan mereka berdua. Kalau misalkan yang ini kita naikin dan orang-orang tahu, yang mana gue tahu agak susah, ini kelihatannya di bawah 30 menit dikit. Dan banyak banget beat-beat yang sebenarnya kurang aman. Tapi seandainya orang tahu apa yang Ifah bawakan di sini, lain kali Ifah bikin show, gue jamin pada nongol semua. Banyak yang jadi makin Ifah banget, gue yakin deh. Karena Ifah itu, yang dia lakukan tadi itu powerful sekali. Gue ingat zaman-zaman perempuan-perempuan di Jakarta ingin seperti Melanie Ricardo. Karena Melanie Ricardo mewakili mereka. Melanie Ricardo berani ngomong apa yang mereka mau omongin, berani melakukan hal-hal terhadap laki-laki seperti yang mereka ingin lakukan gitu. Melanie Ricardo tuh waktu itu berani untuk jadi dirinya sendiri. Dan kadang-kadang dunia nggak nerima, apalagi industri. Tapi fansnya yang menerima. Nah, Ifah tadi ngasih tahu dirinya seperti apa, warnanya seperti itu, dan akan ada banyak orang yang deket banget sama Ifah. Tapi curiganya gue, akan ada juga yang nggak suka, dan itu nggak apa-apa. Dan semoga Ifah kuat dan berani. Spesial malam hari ini loh. Saya boleh minta tepuk tangannya semuanya. Saya persilakan Panji Pragiwaksono. Dia nyanyi apapun pasti langsung bagus. Sayang Glenn udah nggak ada. Gue pengen banget denger dia bawain lagu BTS dan main. Glenn kalau nyanyi BTS, ini starts now. To the city with a little. Itu Glenn kalau nggak hafal lirik tuh biasanya kayak gitu deh. Glenn nyanyi lagu dangdut aja bagus. Sayang, sorry, sayang, apa kowe krungu ceritanya hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, raba kalutku tresnoku. Gila loh. Band yang satu ini anjing. Mereka tahu gue bisa nyanyi, mereka nggak mau ngajak gue. Terus samperin, kenapa gue nggak ada nyanyi-nyanyinya di acara ini? Satu acara nyanyi semua loh, kecuali gue emang anjing. Terus mungkin mereka bilang, tapi Ji, suara lu nggak sebagus itu. Oke, gue terima, emang nggak sebagus itu. Tapi single pertama mereka nge-rap. Kan gue bisa nge-rap. Kan gue rapper. Yang disuruh nge-rap Rifka Rahman anjing. Padahal Rifka Rahman juga
Dia main di band gua. Praktis, gua yang bayarin dia belajar nge-rap. Udah mah dia belajar dari gua bayar lagi dia. Karena dia mahal si anjing. Kayak dia doang yang bisa main laptop. Bangsat emang nih. Tapi gua sayang banget sama mereka. Semuanya tepuk tangan untuk Dampak Kucaka. Selesai barusan stand up untuk acara konser Glenn Fredly untuk Indonesia ya? Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Acara yang merupakan kolaborasi dari rumah dengan Coca-Cola Foundation. Gue diminta untuk stand up, disuruh ngomongin orang udah meninggal di depan fansnya. Untung pada baik. Alhamdulillah berjalan dengan menyenangkan. Gue baru pertama kali ke area ini dari M Block. Gue baru pertama kali manggung di situ bahkan. Pertama kali ngeliat mural ini. It's a very special person. Bukan cuma untuk gue, untuk Indonesia. Menutup hari ini, tadi gue habis ngajar di Pecakan untuk workshop tipis-tipis respect dari Markas. Kemudian siangnya gue sempet datang ke acara family gatheringnya Pita Kuning di Ancol. Jadi ada kegiatan sosialnya, ada ngajarnya, ada ngelawaknya, lengkap. Sayang, tidak terekam oleh Borneo Verando. Borneo Verando tepar. Jadi dia kemarin kecelakaan motor, tapi kena pala. Jadi dia tepar. Lu mah kasihan. Sorry ya man ya. Mentang-mentang Herman lagi nggak ada mata. Iya nih emang Bonar kayak tai nih emang. Jadi ini Herman apa istilahnya dalam dunia otomotif tuh kalau misalnya mobilnya kepake terlalu sering gitu. Pokoknya intinya dia overuse karena kebanyakan kerja. Akhirnya jadi kami mesti perbaiki karena dia rusak. Terakhir habis kerja sama Oza Rangkuti. Oza Rangkuti mau promo untuk digital download podcast Kesel Aja versus Semua Orang. Terus kerjasamanya sama Herman, kolaborasinya sama Herman. Tapi Herman sebenarnya matanya udah kacamatanya patah, terus tangannya rusak. Sebenarnya agak penyek, jadi mau dibenerin dulu di Papetaria, tempat saya mau bikin ini. Gitu. Hari ini gua hadir ke Markas siang-siang setelah paginya ada istilahnya istilah zaman gua ngambil rapot, tapi bukan ngambil rapot. Jadi setelah selesai term, Dipo dan Shira dan orang tuanya ketemu sama gurunya untuk ngomongin apa yang dia capai term kemarin. Nah, untuk pertama kalinya mereka melakukannya di sekolah. Cuman gua nggak ikutan, gua di rumah karena gua jam 10 ada kerjaan lewat daring, lewat streaming. Jadi gue ngikutin lewat Zoom, lewat video call, dan menarik sekali ngelihat anak-anak akhirnya kembali ke sekolah. Sekolahnya udah baru, gedungnya gede, dan anak-anak jadi semangat pengen ke sekolah lagi. Kebetulan anak-anaknya udah mulai jenuh. Dipo, Shira udah mulai habis motivasi. Dalam obrolan dengan guru tuh terungkap berkali-kali kenapa ya Dipo udah nggak kayak term sebelumnya. Dipo bilang kehabisan tenaga dia, capek, jenuh, dan moga-moga balik ke sekolah jadi solusi yang oke. Besok soalnya Shira juga akan vaksin, alhamdulillahnya. Abis itu gue ada kerjaan
jadi pembicara untuk mau relax. Habis itu gue kesini karena gue mesti ngerjain konten sama Oza Rangkuti, mau promo digital downloadnya bersama dengan Herman. Seru tadi, cukup panjang. Habis itu gue bikin sejumlah episode untuk Siniar Hiduplah Indonesia Maya yang kabar baik untuk lo yang ngikutin. Akhirnya oleh Noise diputuskan untuk balik lagi rilis 2 hari sekali, persis seperti sebelum dieksklusifin. Jadi yang lu minta dan yang gue minta dikabulkan. Terima kasih untuk Noise. Habis itu gue lanjut bikin konten Work Life Trampoline spesifik ngebahas tentang film Tick Tick Boom. Kalau lu belum nonton, tonton itu. Tonton itu, habis itu ntar lu akan nonton. Soalnya episode Work Life Trampoline-nya baru rilis Januari deh kayaknya. Soalnya tabungannya cukup banyak. Apa gue majuin ya? Gue majuin aja ya? Majuin aja kali ya. Ini tayang Jumat ini. Berarti minggu depan deh gue tayangin tuh yang Tick Tick Boom. Episode Work Life Trampoline terpanjang karena gue sama Borneo sama-sama suka sama filmnya dan gue ngerasa ada banyak dari yang gue yakin itu juga muncul di film itu. Jadi kayak tuh kan bener kan? Emang harus begini kalau mau berkarya gitu. Gue sih nggak sabar lu nonton Work Life Trampoline-nya. Abis ini gue mau pulang. Karena gue berencana untuk nonton Spider-Man No Way Home bersama dengan Dipo karena Syira nggak mau dan Mila juga nggak tertarik dia. Kalau Dipo emang nonton Spider-Man yang ini tuh dia tonton, dia nggak nonton Tobey Maguire, Andrew Garfield dia nggak nonton. Tapi kalau Spider-Man Tom Holland yang Far From Home, yang pokoknya yang MCU yang sekarang sih dia ngikutin, termasuk Into the Spider-Verse dia suka. Dan dia punya keyakinan akan ada perpotongan antara MCU dengan Into the Spider-Verse. Gue nggak tahu tuh kenapa dia punya keyakinan itu. Tapi kami mau nonton karena gue capek menghindari. Gue sekarang kalau buka sosmed tuh, spoiler. Capek gue menghindari itu, gue mau nonton dulu deh. Sekarang makanya gue nunggu taksi ini. Lagi disiapkan sama Bonarski. Penduduk Markas Comika yang sakit, sini. Dia sakit karena dia kebanyakan begadang, guys. Dia kan penduduk. Pertama, dia kayaknya nggak biasa tidur pakai AC. Betul, itu faktor utama, Bang. Iya. Ya ngapain tidur di sini? Lu nggak kangen sama Aji? Enggak. Yang kedua dia banyak begadang. Jadi udah sama ASEAN begadang. Itulah. Lu gimana? Lu tahu Jonathan Larson nggak? Enggak. Nah, gua kasih tau sama lu. Ini ada orang punya cita-cita nih. Berjuang seumur hidupnya supaya cita-citanya terwujud. Pada hari cita-citanya terwujud, meninggal. Makanya jaga kesehatan. Untuk apa lucu kalau mati? Melawak deh lu di neraka. Banyak. Dalam perjalanan menuju Markas Comika, tempat kami nunggu sebelum malam ini tim Panji mau makan-makan akhir tahun. Karena ini tahun pertama ada tim. Biasanya cuma gue sama Toro. Tahun ini ada gue, Toro, Borneo, Bonar, ada Shani, dan ada Randy. Berenam tim Panji. Cuman Randy-nya nih domisili Manado, jadi nggak bisa ikutan. Padahal dia geng gondrong juga tuh. Kalau gabung lumayan. Dan ini dari acara kolaborasi Humoria.id dan IHIK 3. Diskusi tentang Indonesia Darurat Humor. Gue sih seneng karena gue satu panel sama Kang Maman, sama Bang Deddy Gumelar. Ada banyak diskusi yang menyenangkan sebenarnya. Tapi gue selalu senang ketemu sama senior-senior, terutama Bang Deddy aja gitu. Senang dengerin dia ngomong. Pengalamannya berharga. Terus udah sambil nunggu taksi ngobrol-ngobrol sama Borneo Verando dan Uluan Fakhri cuma dengerin, kita nggak berani ngomong panjang lebar soal Spider-Man No Way Home. Kami baru nonton semalam, happy sekali. Lu top
top 3 Spider-Man lo apa? Top 3 Spider-Man. Iya, film Spider-Man maksud gue. Into the Spider-Verse yang paling pertama. Iya, sama gue juga itu. Yang kedua Amazing Spider-Man 2. Oh, lu Amazing Spider-Man 2? Iya. Berarti yang sama Electro ya? Yang sama Electro. Oh, wow. Yang ketiga baru Far From Home. Far From Home, jadi No Way Home gak masuk top 3? Iya. Wow. Kalau gue... Karena No Way Home udah menurut gue udah kebaca arahnya ketika Ini lagi. terpaksa harus disensor tuh barusan tuh. Iya, Nggak. Jadi lu top 3 lu nggak ada No Way Home? Nggak ada. Wow. Kalau gue nomor 1 Into the Spider-Verse, nomor 2 gue No Way Home. Karena tapi alasannya gue cukup yakin bukan alasan kualitas film ya. Lebih ke alasan romantisme dan gue punya perasaan ya. Selanjutnya fase berapa sih? Fase 3 ya? Yang mana dulu? MCU phase. Oh, MCU Phase 3. Sangat bergantung sama yang ini. Sangat bergantung sama yang ini. Lu nonton ini nggak di Disney Plus, nonton What If nggak? Motifnya si What If Iya. What If yang animasi? yang animasi. Yang di Tapi Disney gua Plus? nggak Lu mesti nonton. Karena What If-nya itu, series What If itu nyambung hubungannya ke sama- Doctor Strange. Yang trailernya ditaruh di belakang. Ini nggak apa-apa gue kasih tahu di end credits biar lu nggak keluar dari bioskop. Nyambung sama itu. Nah jadi gue ngerasa, wah ini pasti kaitannya. Dan kalau misalkan lu nonton Loki, lu nggak nonton ya? Itu juga gue curiga ada kaitannya. Jadi gue ngerasa ini tuh krusial sekali. It's going to be one of the most important Marvel movies yang sekarang ini. Yang ketiga gue Spider-Man 1, tapi ini kayaknya alasan romantisme sih. Karena gue pertama kali ngelihat dan bahagia ngelihat Spider-Man swinging tuh di situ. Walaupun Spider-Man favorit gue, belajar yang gitu. betul dan pertama kali ngelihat swinging gitu, shiung gitu, keren banget gitu. Biasanya terbang kan, superhero terbang. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Spider-Man favorit gue itu Andrew Garfield. Karena menurut gue, zamannya gue baca komiknya, Todd McFarlane tuh seniman Spider-Man yang cukup terkenal. Itu bikinnya kayak gitu. Plus, coba nonton cara The Amazing Spider-Man tuh swinging, paling bagus menurut gue, paling bagus di situ. Nah, jadi kami ngomongin soal Spider-Man, happy. Cuma dia seperti yang Awe pernah katakan waktu lagi dinner, dia bilang kalau teman yang baik sih ngomongnya filmnya biasa aja. Gitu. Nah, tapi akhirnya gara-gara nonton Spider-Man No Way Home, gue tuh malamnya tuh kemudian ngoprek-ngoprek lagi soal malam dan sebelumnya ngoprek-ngoprek lagi soal Spider-Man, soal MCU, soal Marvel, nyari tahu lagi banyak. Dan kebetulan juga 1-2 hari sebelumnya itu gue dengerin podcast tentang judulnya The Land of the Giants, tapi dia tentang ngomongin sorry gue salah. Gue lagi nonton video YouTube tentang Marvel, kenapa dia naik dan turun. Jadi gue banyak nontonin soal Spider-Man, banyak nontonin soal Marvel, terus ngeliat soal bisnis itu dan sadar bahwa Spider-Man itu adalah IP yang sungguh solid, sungguh berharga, nyelamatin Marvel berkali-kali. Karena di video yang gue tonton, coba tontonannya di YouTube, ada tulisannya, gue lupa persisnya gimana, tapi judulnya Kenapa Marvel Bangkrut dan Bangkit Lagi. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah jadi kalau ditonton, Marvel itu sering banget ekonominya tuh roboh. Banyak terjadi karena kebingungan mereka terhadap ini bisnis modelnya kita tuh sebenarnya apa sih gitu, bingung mereka. Tapi tiang penyangga keselamatan mereka adalah selalu IP yang ada di dalam Marvelnya. Jadi kadang-kadang mereka bingung siapa target market mereka. Kadang-kadang mereka bingung bisnis kita tuh sebenarnya apa. Kita tuh jualan komik kah? Atau kita licensing kah? Bingung mereka.
Cuman yang menyelamatkan tuh selalu adalah si IP yang ada di dalamnya, dan itu banyak, termasuk ada X-Men di dalamnya, termasuk ada Spider-Man di dalamnya. Dan kalau kita ingat, yang bertanggung jawab melahirkan IP ini ya si Stan Lee. Nah, di video yang gue tonton dikasih tahu bahwa Stan Lee itu sebenarnya kan reputasinya tuh naik karena menciptakan Fantastic Four dulu sebelum Spider-Man. Nah, si Stan Lee menciptakan Fantastic Four itu setelah 22 tahun kerja di Marvel. Dia tuh mulai dari bawah banget. 22 tahun kerja baru melahirkan Fantastic Four. Yang kesimpulannya adalah Stan Lee pasti suka banget sama pekerjaannya, karena kalau misalnya dia nggak suka sama pekerjaannya pasti nggak nyampe 20 tahun kerja di sebuah perusahaan kan. Dia ketemu pekerjaan yang capeknya membuat dia bahagia kurang lebihnya. Walaupun sebenarnya dia nggak bener-bener kontributif, maksudnya nggak dalam skala yang gede ya. Tapi dia tahu dia sukanya apa, kemudian dia bertahan di situ, dan tentu dia menciptakan begitu banyak karakter kan. Dalam 22 tahun itu, mungkin 10 tahunnya itu dia menciptakan banyak karakter, tapi nggak benar-benar meledak gitu. Butuh waktu untuk kemudian menemukan masterpiece-nya, yang mana nyambung sama obrolan kita kemarin. Kita sempat ngomongin itu di WLT ya sebenarnya. Di WLT itu gue ngomongin soal Jonathan Larson yang ada di film Tick Tick Boom, yang berpikir bahwa karya pertamanya itu harus masterpiece-nya. Dan kan gitu ya, orang tuh selalu berpikir, ya gue harus sukses sebelum umur 30, gue harus ini, harus itu. Padahal kan nggak ada harus-harusan ya, dia ngebandingin sama orang lain. Dan si Jonathan Larson, karya pertamanya yang dia pikir akan jadi masterpiece, ternyata nggak laku. Dan dia harus bikin lagi. Lalu pada akhirnya setelah 5 tahun dia ditolak tuh, ketemu karya masterpiece-nya yang judulnya Rent, yang akhirnya jadi teater Broadway. Itu pun dia keburu meninggal sebelum dia ngelihat karyanya terwujud di depan mata dia. Jadi menarik bagaimana dalam 1 minggu yang sama gue diingatkan kembali bahwa berkarya itu butuh proses gitu. Dan kalau lu nggak mencintai apa yang lu lakuin, nggak akan betah sama prosesnya, pasti cabut gitu. Dan pada saat yang bersamaan gue diingatkan kembali akan pentingnya IP. Bagaimana lucu ya kan, kita lagi ngomongin soal bagaimana Marvel tuh bingung sama bisnis modelnya, bingung sama siapa target marketnya dia, terus diselamatkan sama IP. Gue ngerasa kurang lebih itu juga lagi ada di kepala gue saat ini, karena Comika itu sepanjang, jadi gini ya, nih gue kasih tau runutannya dikit untuk anda yang menyaksikan. Tahun 2019 gue megang jadi CEO. Tahun 2020 pandemi masuk, tapi kami menang. Kemenangan tersebut kami manfaatkan untuk grow. Di tahun 2021 kami melahirkan beberapa unit bisnis baru dan investasi ke markas. Di akhir 2021 kami belajar banyak di setiap bisnis unit ini soal apa yang bekerja dan apa yang tidak bekerja dengan baik. Nah sekarang detik ini persis gua, Rama, Upil, Toro itu lagi ngomongin ini tiap unit bisnis ini itu baiknya ke depannya seperti apa. Ada asumsi kita maunya seperti ini, kita maunya seperti itu. Tapi kan harus diuji, harus diadu gitu. Tapi apapun yang kemudian jadi bisnis modelnya, apapun yang kemudian jadi pembahasannya dari sisi bisnis, pilarnya tetap IP atau mungkin lebih spesifiknya brand yang solid di dalam perusahaan ini. Karena si Panji sebagai talent yang ada di dalam perusahaan ini, IP-nya solid, brandnya solid. Maka hasilnya kelihatan. Dan ada komedian-komedian, komika-komika yang ada di dalam manajemen yang juga brandnya solid, kelihatan gitu resultnya. Yang belum harus ditumbuh kembangkan, kita harus invest di situ untuk membuat brandnya tumbuh besar. Sisanya di dalam Comika mesti dipikirin nih, kita tuh megang beberapa item yang saat ini nggak di-treat sebagai sebuah IP. Kayak contohnya Comedy Gym aja. Comedy Gym itu di-treat sebagai judul acara stand up. Padahal kita bisa bikin itu jadi IP. Nggak usah dipikirin deh soal monetisasinya. Kita bikin dia jadi nama yang bagus aja. Comedy Gym itu jadi sesuatu yang dikenal gitu, yang reputasinya itu jelas gitu, sehingga nanti kita bisa monetisasi dan dia jadi salah satu pilar. Nah ini sesuatu yang lagi dipikirin. Crunch time, bentar lagi masuk ke liburan akhir tahun. Tapi diskusi ini harus dilakuin terus dan
akan jadi diskusi yang penting sampai pada akhirnya kita memasuki tahun 2022. Gitu. Ini sebenarnya diharapkan menjadi pesta tim Panji. Cuman badutnya sakit. Harusnya Borneo, Shani, gue, Toro, sama Bonar. Karena Randy, orang ke-6 ada di Manado. Nggak mungkin dong saya terbangkan dari Manado ke sini cuma untuk makan. Cuman Bonarnya sakit. Flu kayaknya sih, flu parah gitu. Karena dia kayak batuk-batuk, terus kayak meriang. Karena kerjanya nginep di markas, tidur pakai AC. Gue nanya, lu nggak biasa tidur pakai AC? Nggak biasa bang. Tapi dia juga begadang. Makanya, gue kan tau ketangkep atau nggak di video, tapi gue sempat ngomong, tanggung jawab kita sama fans kita tuh cuma sehat. Gue pernah bilang nggak? Kerekam nggak? Nggak ya? Itu di grup tapi kayaknya nggak. Nah dia intinya sakit, jadi nggak bisa datang, jadi dia nggak bisa ikut makan-makan. Oke, itu deh. Udah ya, makan-makan doang, nggak ada alasan. Akhir tahun. Soalnya ini tahun pertama ada tim Panji. Terus tahun depan nggak jelas lagi nasibnya kayak gimana nih. Ini tim nggak jelas banget. Nggak jelas sih sebenarnya, tapi ya udah makan-makan aja dulu. Tahun depan belum tentu. Kalau misalnya lo mau bilang kita tuh butuh banyak orang yang pakai, iya banyak orang tuh berapa? Ya. Berapa banyak orang gitu kan? Ntar lebih definitif. Nah itu kan keluar tuh angkanya. Terus lo mau bilang bahwa kita butuh waktu 1,5 tahun, ya misalnya, baru abis itu orang akan naik. Ya udah, untuk bisa 1,5 tahun, ini kerugiannya berapa? Ya. Sehingga nanti mulai jadi revenue-nya gitu di bulan ke 19 dan seterusnya gitu sampai ke 24 gitu kan, itu jadi udah mulai ada. Setiap perjalanan ini itu harusnya ada evaluasinya. Ya. Ini target ruginya segini nih, bener nggak target ruginya sekian? Kenapa ada target rugi? Karena dari kerugian ini ada target pencapaian lainnya yang didapat. Makanya ada yang kayak misalnya target spending, harus keluar nih, harus ke-burn duitnya. Kalau di startup kan suka gitu, bakar duit gitu ya. Duit ini itu tuh harus dibakar. Karena dari perhitungan awal, kalau ini nggak dibakar, berarti rencana lo nggak jalan. Jadi dia harus nge-burn itu. Ketika, jadi nggak ada tuh yang, ini kan kita hemat gitu. Enggak, berarti ada yang salah sama plan lo, karena lo nggak ngejalanin. Ya, dan kalau concern gue tuh cuman, gue mau bilang, bahwa yang tadi lu bilang tuh salah. Bahwa fokusnya tuh jangan desainnya bagus tapi harganya murah yang membuat orang decide untuk beli, karena itu caranya dan kita nggak akan menang lawan kalau misalkan kita mencoba untuk dibeli. Jadi keputusan orang untuk beli produk kita serta merta hanya karena kita desainnya premium tapi harganya murah, karena pemain itu udah ada. Makanya gue bilang positioningnya physical tuh harusnya lebih dulu dijelasin. Kita tuh adalah brand yang stand up comedy banget. Karena stand up comedy banget, baru nggak ada lawannya gitu, nggak ada pesaingnya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik itu jelas. Tapi unless itu di-establish, the decision untuk orang beli sehingga dapat angka yang tadi disebutkan nggak akan terjadi. Why would someone buy physical? Kalau emang andalannya cuman desainnya premium, harganya lebih murah, udah ada yang lain yang lebih terkenal. Itu aja. Untuk si key proposition-nya, Iya. selling proposition gitu. Iya. Komedi banget tuh gimana sih? Komedi bangetnya itu yang gimana mas masalah? Karena kayak Yang physical buat gue sendiri. komedi banget tuh misalnya potongannya panjang pendek gitu. Itu komedi banget. Gue pernah bilang, tapi masih nggak masuk juga. Gue pernah bilang bahwa sebenarnya itu patronnya tuh kayak, lu pernah Roots of Light nggak pernah? Roots of Fight nggak pernah? Sama waktu itu gue bilangnya apa? Yang box apa sih? Yang tinju kan? Nanti gue kasih referensinya. Jadi tuh ada clothing yang pas lo lihat lo bisa bilang anjing ini clothing untuk orang yang suka tinju banget. Karena pas dilihat
desain itu adalah key moments dalam sejarah tinju tentang Ali dan segala macamnya. Sehingga orang yang suka tinju akan pakai itu karena dia bilang mau ngasih tahu bahwa emang gue tuh suka banget tinju. Physical juga bisa seperti itu karena salah satu peluangnya adalah waktu Warkop bikin maju kena mundur kena nggak ada merch-nya, tapi kan angkatan kita kan mau pakai baju itu. Nah kita bisa licensing gitu. Dan si Roots of Fight dan apa segala macam itu investment terbesarnya kalau ditonton video-videonya emang ke beli IP, licensing. Yang mereka pengen establish buru-buru adalah di antara jutaan merek clothing, cuman gue nih yang tinju banget gitu. Nah itu tuh mesti di-establish sama physical. Bagian dari bakar duitnya, gue setuju, adalah itu, supaya jelas gitu orang kenapa mereka pengen beli physical. Karena kalau misalkan andalannya cuma desain yang premium dan pricing yang murah, ada yang awareness-nya lebih tinggi lagi dari situ. Nah ini yang mesti diperjuangin sama-sama. Dan mesti kelihatan di bisnis menggunakan Fast-nya. Tapi emang berapa persen nanti yang kita atur yang untuk IP licensing sama yang produk kita sendiri? Betul, karena, untuk yang jualan kacangnya gitu. Iya, karena brand value-nya yang mau diangkat memang lewat IP licensing. Tapi sebenarnya margin yang paling gede dari produk kita sendiri. Gitu. Dari nyayurnya. Iya, nyayurnya di situ. Jadi emang berapa persennya itu yang nanti mesti di... Nanti buntut-buntutnya, nama besarnya karena licensingnya, anak-anak muda mampunya cuma beli yang produk nyayur. Ngerti gak maksud gue? Karena licensing kan pasti produknya lebih mahal ya daripada produk sayurnya gitu. Menurut gue ya Tapi kan salah satu emang fisikal lama-lama dibentuk tuh emang karena ya emang udah keren gitu. Ini yang lagi pelan-pelan lagi dibangun. Lama-lama nggak butuh licensing lagi. Butuh lagi gitu. Nah maksud gue itu yang mesti dibuat karena kalau lo hanya bicara desain, wah itu hal yang paling lemah menurut gue. Ya, I agree. Jadi memang that uniqueness yang membuat orang jadi ngeh ini produk physical tuh yang mesti dipikirin. Si positioningnya. Karena kami berdua tuh sekolahnya desain. We know good design are everywhere. Good design itu bukan unique selling proposition. Hari ini adalah Hari Ibu. Apakah Anda sudah mengucapkan Hari Ibu kepada ibu Anda? Belum. Emang nggak cinta ya? Cinta dong. Hari ini adalah Hari Ibu. Kerjaan gue tadi ada satu meeting via Zoom, meeting pecahkan, ngomongin soal perubahan rencana kita, cara kita deliver produk tahun depan. Tadi di sini meeting business plan untuk tahun 2022, di mana sebenarnya fokusnya tadi itu baru di Comika Management, jadi kita ngebongkar ulang bisnis canvas-nya, si manajemen kayak gimana, event seperti apa, pecahkan seperti apa, physical seperti apa. Ada banyak diskusi, sebenarnya ada banyak diskusi yang keren banget seandainya Borneo datang lebih dini. Tapi pada akhirnya ketika kita ngomongin unit-unit bisnis lain, salah satu kebutuhannya adalah memperkuat brand positioning gitu. Bagaimana kita dipersepsikan oleh publik, kaitannya dengan tentunya dengan janji perusahaan secara keseluruhan ya, Comika hidup dari karya, tapi setiap bisnis unit itu apa yang membuat mereka jadi unik gitu. Karena sebenarnya pecahkan kan lembaga edukasi, ada banyak lembaga edukasi, tapi mungkin pecahkan jadi sedikit lebih beda ketimbang sedikit lebih baik karena di antara begitu banyak lembaga edukasi di Indonesia, yang lembaga edukasi stand up tuh nggak banyak. Gua berani berargumen cuma 2, dan salah satunya masih harus dicari bukti kesuksesan stand up-nya. Tapi pecahkan sedikit lebih bedanya mudah untuk kita temukan. Nanti kita akan ngomongin soal event, Comika event ya. Kita ngomongin Comika media, kita ngomongin fisikal, kita ngomongin unit bisnis lain. Apa yang membuat orang jadi bilang gue ini pro brand ini, gue ini merasa terafiliasi dengan ini brand. Nah itunya tuh apa dan bagaimana, lebih tepatnya tuh bagaimana taktikalnya untuk mencapai itu. Nah itu tadi sempat dibahas di bawah, dan Rabu depan kami akan meeting lagi, dan akan meeting terus tiap Rabu sampai waktunya gue present. Ya, berarti sampai sekarang sebenarnya ini nggak tahu, mungkin agak kasar menyebutnya bahwa fisikal sebenarnya belum menemukan brand positioning ini. Lebih tepatnya belum berhasil nunjukin karena
kegagalannya di tactical, bukan kegagalan di strategi gitu. Salah satunya adalah karena salah gue juga. Karena kan awalnya physical itu kan Comika Clothing. Iya. Lalu Comika Clothing itu tidak terkawal dengan baik. Ujung-ujungnya balik lagi kayak gue nggak tahu lu sering atau enggak nonton 0044, tapi dalam gue menjalankan bisnis tuh selalu terungkap masalah visi yang besar tidak disertai dengan kemauan yang besar untuk nyari talent yang bisa menjalankan visi besar tersebut. Kalau bisa dipahami ya. Dan karena itu gue gagal lakukan, akhirnya nurturing Comika Clothing itu salah. Di saat yang bersamaan Toro bilang clothingnya harus dicabut gitu. Berarti kita mesti ganti nama, ya udah switch ke physical. Nah, physical perubahan itu dari Comika Clothing ke physicalnya juga di nurture-nya juga belajar sambil jalan. Karena kan physical kan bukan merchandising-nya Comika. Beda gitu. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan untuk kedepannya nanti. Anggaplah 2021 itu laboratorium yang panjang untuk setiap bisnis unit bereksperimen nyari duit paling efektif nih gimana ya untuk setiap bisnis unit. Nah, 1 tahun itu cukup untuk jadi pembelajaran. Kami punya hipotesa, tahun depan adalah pembuktian dari hipotesa tersebut. Seru jalanin bisnis. Di kepala Mas Panji sendiri emang andai kata Mas Panji megang fisikal doang, yang megang yang lain, tapi apa yang Mas Panji mau pakai? Licensing, bakar duit untuk licensing banyak hal. Bakar duit sepanjang kalau mau benar 2-3 tahun bakar duitnya. Kalau mau setengah-setengah, tapi gue takut setengah-setengah karena lu kan kita udah tahu ya setengah-setengah jadi kayak apa ya, setahun. Gua rasa kalau bakar duitnya cuma setahun, persepsi publik terhadap brand physical tuh nggak ngelotok. 3 tahun tuh ngelotok, baru deh kita. Tentu bukan berarti bakar tanpa ada berharap ada penghasilan, tentu ada. Tentu kan setiap produk fashion kan ada barang nyayurnya. Tapi bakar duitnya 3 tahun. Tapi the hope of the return eventually is exciting. Karena kalau misalnya lu ya istilahnya bakar duit itu diinvestasikan terhadap pembelanjaan IP yang oke, pada akhir dari 3 tahun tersebut itu rata and besar sekali kemungkinan physical tuh menang di akhir 3 tahun tersebut, menang terhadap positioningnya. Karena kita nggak pernah ngeliat orang lain yang melakukan investment ke arah situ. Padahal gue yakin yang suka signifikan jumlahnya. Dan yang suka juga pasti SPPL people. Sandang pangan papan lawakan people. Udah masuk ke komedi, udah kerja, yang berarti udah cukup dewasa, yang berarti punya masa lalu. Ada banyak nostalgic dari hidupnya. It makes sense. But you have to be courageous gitu. Mesti berani. Itulah kenapa memang benar, jadi entrepreneur itu bukan untuk semua orang. Karena butuh nyali memang. Semi-semi tolol, semi-semi nekat. Ya gitu. It's not for everyone. Semua orang bisa kalau mau. Tapi nggak gampang gitu. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.